Shalom, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Jumpa kembali bersama channel YouTube saya, Shalom by Victor Rianto. Apa kabar? Luar biasa. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang diambil dari Yosua yang ke-14, ayat yang ke-6 sampai yang ke-15. Dari ayat firman Tuhan ini mau menceritakan bagaimana Kaleb bisa mengalami janji Tuhan di dalam kehidupannya. Amin. Saya bacakan firman buat saudara. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, "Engkau tahu firman Tuhan yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya." Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang menarik dari ayat firman Tuhan ini? Saudara, kalau saudara baca lebih mendalam, saudara, ayat firman Tuhan ini mau menceritakan Kaleb mengingat waktu dia di umur 40 tahun. Musa berbicara kepada 12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan. Dan dalam ke-12 itu ada Yosua dan Kaleb termasuk di dalamnya. Dan dikatakan apa saudara? Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Artinya apa saudara? Pada ayat firman Tuhan ini, dia sudah berumur 85 tahun. Artinya apa tuh? Selama 45 tahun Kaleb mengingat akan janji Tuhan. Dia bukan hanya mengingat, tapi dia pun merenungkan. Karena dikatakan apa? Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa. Dia mengingat akan firman Tuhan. Dan dia pegang itu terus saudara. Selama 45 tahun. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bagaimana kita bisa mengalami mengenai janji Tuhan? Yang pertama adalah kita harus senantiasa merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan merupakan petunjuk dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Di dalam firman Tuhan banyak mengajarkan kehidupan. Makanya firman Tuhan ini merupakan pedoman buat saudara dan saya. Begitupun Kaleb. Dia mengingat akan firman Tuhan yang diucapkan 45 tahun yang lalu. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita mau mengalami janji Tuhan, marilah kita mengingat akan semua janji-janji Tuhan. Dan kita renungkan dan kita tanamkan di dalam hati dan pikiran kita. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kemudian dikatakan apa? Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam ayat ini menerangkan bahwa Kaleb dia tetap mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Haleluya. Saudara, banyak kita orang percaya, benar kita mengikuti Tuhan, benar kita beribadah, benar kita membaca firman, terkadang kita merenungkan firman, tapi apakah kita melakukannya dengan sepenuh hati? Jelas firman Tuhan mengatakan bahwa aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Artinya apa saudara? Kaleb, dia menjaga hatinya dalam mengikuti Tuhan. Terkadang dalam
kita mengikuti Tuhan, ada banyak tantangan, pergumulan, dan permasalahan yang kita hadapi. Tapi belajar dari kehidupan Kaleb, dia tetap menjaga hatinya. Ada banyak orang percaya, dia sering beribadah, dikatakan orang percaya, tapi dia mengikuti Tuhan dengan tidak sepenuh hati. Hatinya dipenuhi dengan iri hati. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, iri hati adalah permasalahan dari semua akar masalah. Ditambah lagi dengan benci, dengki, dendam. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar, kalau kita mau mengalami janji Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya, marilah kita menjaga hati kita. Amsal 4 ayat 23 dikatakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, marilah kita menjaga hati kita, sehingga hati kita berkenan di hadapan Tuhan. Seperti Kaleb, dia berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Kemudian dalam ayat selanjutnya dikatakan apa, saudara? Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau engkau mau menerima janji Tuhan, marilah kita mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Amin. Yang mau katakan amin. Haleluya. Ayat yang ke-10 dikatakan apa, saudara? Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang kita mau belajar dari ayat firman Tuhan ini? Kaleb menyadari akan pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Karena dikatakan dengan jelas ayat ini, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam ayat firman Tuhan ini mau mengingatkan saudara dan saya bahwa ada pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, kalau mau dikatakan kehidupan Kaleb, saudara, Kaleb ini pernah survei ke tanah Kanaan. Dia pergi survei dan balik lagi, itu cuma memakan waktu 40 hari. Karena setelah 40 hari dia balik. Tetapi dalam kenyataannya dia bersama orang Israel di padang gurun selama berapa lamanya, saudara? 40 tahun. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang kita mau belajar dari ayat firman Tuhan ini? Bahwa Kaleb, dia bukan melihat padang gurunnya, tapi dia menyadari bahwa setiap hari ada pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mungkin pada hari-hari ini saudara pun mengalami hal yang sama dengan Kaleb, bahwa keadaanmu sedang berat, masalahmu sedang berat, dan seakan-akan engkau berada di padang gurun. Tapi hari ini apa yang kita mau belajar? Kaleb tidak melihat padang gurunnya, tapi dia melihat pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupannya. Tiap hari dia memperoleh mana dan alas kakinya pun tidak rusak. Itu yang dia syukuri, saudara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita tahu hari-hari ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Kita tidak tahu berapa lama pandemi ini akan berakhir. Mungkin kekesalan ada, kecemasan, ketakutan, ada begitu banyak hal-hal yang mengganggu dalam pikiran saudara dan saya. Tapi hari ini kita belajar dari seorang yang bernama Kaleb.
dia tiap hari mensyukuri bahwa adanya pemeliharaan Tuhan. Pak, Bu, adik-adik muda, kalau kita ada sampai hari ini, itu karena anugerah Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Kita syukuri saudara. Kita syukuri saudara. Belajar untuk bersyukur. Saya tahu hari-hari ini hari-hari yang berat. Hari-hari yang sulit saudara. Saya tahu saudara. Sama pada waktu Kaleb. Kalau saudara pelajari dalam Bilangan ke-13. Ayat yang ke-25. Itu dia survei cuma 40 hari saudara. Kenapa jadi 40 tahun? Saya berani yakin dalam Kaleb menjalani kehidupannya. Apakah dia tidak ada kesal, marah, khawatir, mau sampai kapan masalah itu berakhir? Tapi yang dia ingat bukan padang gurunnya saudara. Tapi yang dia ingat pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara ini kasih dalam Tuhan. Marilah kita mengingat akan kebaikan Tuhan selama ini. Karena itu yang membuat saudara dan saya beroleh mengalami janji-janjinya Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Kaleb bisa aja dengan dia marah, bisa aja dia kecewa, bisa aja dia bilang mana janji Tuhan. Tapi dia tidak bilang begitu saudara. Dalam firman Tuhan ini jelas dia katakan bahwa apa? Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Dia tahu benar pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, marilah kita juga sama. Untuk bersyukur buat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Kemudian dikatakan apa saudara? Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Haleluya. Saudara, apa yang kita mau belajar dari ayat firman Tuhan ini? Dari ayat firman Tuhan ini menyatakan apa? Dia tahu benar. Kaleb tahu benar. Dia ini sekarang udah 85 tahun. Tapi kalau saudara baca ayat firman Tuhan ini, dia mengobarkan semangatnya. Dia katakan aku masih sama seperti yang dulu. Aku masih bisa berperang dan keluar masuk. Saudara ini kasih dalam Tuhan. Milikilah semangat dalam kehidupanmu. Karena waktu engkau punya kesemangat, itulah kekuatanmu. Amin. Dalam hal apapun dalam kehidupan ini. Mungkin masalah dalam sakit penyakitmu. Mungkin masalah dalam keluarga rumah tanggamu. Mungkin masalah dalam bisnis, usaha, toko. Baik itu pekerjaan juga. Selama engkau punya semangat, engkau punya kekuatan untuk menghadapinya. Tapi waktu engkau tidak punya semangat, engkau tidak kuat akan menghadapinya. Amin. Milikilah semangat. Karena waktu engkau punya semangat, engkau punya kekuatan. Dan engkau punya pengharapan bahwa engkau akan meraih janji-janji Tuhan. Engkau akan meraih kemenangan. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Dan kemudian dikatakan apa? Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota yang besar berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Apa yang kita mau belajar dari ayat ini? Kaleb mengerti benar bahwa dia bisa menghalau musuh-musuhnya, orang-orang enak, orang-orang besar, karena Tuhan. Dia bukan bilang karena kekuatannya, bukan saudara. Belajar seperti Kaleb. Dia mengandalkan Tuhan. Dia tahu benar yang membuat dia bisa menghalau musuh-musuhnya adalah Tuhan. Kalau kita juga bisa menghadapi masalah, pergumulan, tantangan, mari kita katakan karena Tuhan. Bukan karena kepintaran, kekuatan,
maupun kehebatan kita. Amin. Haleluya. Kemudian dikatakan apa, saudara? Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itu sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan, Allah Israel, dengan sepenuh hati. Artinya apa, saudara? Kaleb meraih janji Tuhan. Dia mengalami janji Tuhan. Dia memperoleh tanah pusakanya. Dia memperoleh Hebron akhirnya, saudara. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita sudah belajar bagaimana kita bisa mengalami janji Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama, biarlah kita tetap selalu memegang janji Tuhan. Kita tahu dan kita pegang janji Tuhan. Kita tanamkan dalam pikiran dan hati kita. Amin. Dan yang kedua, Kaleb mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Dia menjaga hatinya dalam dia mengikuti Tuhan. Biarlah kita pun belajar untuk menjaga hati kita, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Saya tahu pergumulan, permasalahan, tantangan hari-hari ini. Tapi marilah kita menjaga hati kita, sehingga kita kedapatan hati kita benar di hadapan Tuhan. Amin. Yang ketiga, Kaleb mengerti benar pemeliharaan Tuhan di masa-masa sulit. Di masa-masa dia berada di padang gurun. Di masa-masa dia mengalami permasalahan, tantangan yang begitu berat. Dia tahu benar ada pemeliharaan Tuhan. Kalau kita sekarang berada dalam masa-masa seperti kita merasa di padang gurun, marilah kita juga boleh menyadari bahwa ada pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau saudara sampai hari ini kita berada di mana kita boleh bernafas, kita sehat, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari-hari kita masih bisa berkumpul dengan keluarga, hari-hari kita masih bisa menyantap makanan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Belajar bersyukur kepada Tuhan. Amin. Dan yang keempat, Kaleb mempunyai semangat. Itulah yang membuat dia kuat untuk meraih janji-janji Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, Kaleb mengerti bahwa dia memperoleh pusaka, memperoleh tanah warisan itu karena Tuhan, bukan karena kehebatannya. Dia bisa menghalau musuh-musuhnya itu karena Tuhan, bukan karena kehebatan dia. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita telah belajar bagaimana kita mengalami janji-janji Tuhan. Saya tahu ada banyak permasalahan, pergumulan dalam hidup kita. Mungkin ada banyak permasalahan yang belum selesai dalam kehidupan saudara dan saya. Marilah kita tetap memegang janji Tuhan. Kaleb tetap pegang janji Tuhan, even di masa-masa sulit. Marilah saudara dan saya tetap memegang janji Tuhan di masa-masa sulit, di masa-masa pandemi COVID-19. Dan tetap kita mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Dan selalu punya semangat dalam hidup kita. Dan selalu mengandalkan Tuhan. Sehingga kita boleh meraih janji-janji Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.